variabel mediatingnya. Oke, hampir mirip yang kita gunakan model sederhana. Halo di kelas sebelah lagi. Oke, kita kembali lagi untuk sharing tentang cara bagaimana menyusun skripsi. Di video sebelumnya saya sudah membahas yaitu bagaimana cara menyusun tinjauan pustaka. Dan setelah itu saya juga men-sharingkan bagaimana tips dan triknya untuk mencari teori teori. Di situ saya jelaskan tipsnya dan triksnya. Jadi cara mencari teori, di mana teori itu yang nanti akan digunakan di bab 2 atau bab landasan teori. Di situ sudah saya jabarkan bagaimana cara menyusunnya, kemudian tips dan triknya untuk mencari teori. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang memang berpikiran atau terhambat saat mencari teori. Mereka terkendala oleh fasilitas, baik itu perpustakaan, referensi buku, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, di situ saya bagikan bagaimana tips dan triknya. Dan kali ini di video ini, karena di video sebelumnya sudah saya sharingkan cara simpelnya ya, tetapi dengan cara simpel yang ada, dengan tips dan trik yang ada, tentu perlu kita ketahui juga kemampuan dasar atau pemahaman dasar yang harus kita pahami saat menyusun bab 2 atau tinjauan pustaka atau landasan teori. Mungkin di perguruan tinggi lain istilahnya berbeda, tetapi silakan disesuaikan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pemahaman dasar mengembangkan atau mencari variabel, kerangka pikir, penelitian, dan hipotesis. Di mana pemahaman dasar ini pasti akan berguna untuk kalian saat kalian memulai mengerjakan isi dari bab 2. Karena di bab 2 biasanya berisi tentang landasan teori, menjelaskan tentang teori-teori yang akan digunakan, kemudian ada juga kerangka pikir penelitiannya, kemudian hipotesis dan lain sebagainya. Dan ini khusus untuk penelitian yang metodenya adalah kuantitatif atau deduktif. Itu ya. Oke, kita langsung masuk ke inti dari yang saya ingin bahas. Jadi di dalam sebuah penelitian, khususnya di bab 2, kita memerlukan yang namanya literatur review. Apa itu literatur review? Jadi literatur review itu adalah memilih dokumen yang tersedia, baik itu publikasi maupun non publikasi. Kenapa? Karena untuk topik yang berisi informasi, ide, data, dan bukti yang tertulis itu tujuannya untuk menjawab masalah penelitian. Di bab 1 pasti kita sudah tahu. Di bab 1 pasti kita sudah tahu, kita sudah mendapatkan apa yang akan ingin kita teliti. Makanya di bab 1 ada yang namanya rumusan penelitian atau rumusan masalah dan batasan masalah. Bahkan di video saya sebelumnya saya sudah coba jabarkan ada yang namanya fokus penelitian. Bahkan perbedaan antara rumusan dan fokus penelitian. Dari itu semua kita membutuhkan yang namanya literatur review. Karena dengan menggunakan literatur review, dengan menggunakan teknik ini, dengan menggunakan cara ini, kita bisa mencari tahu dasar-dasar teori, dasar-dasar konsep
yang akan kita gunakan sebagai dasar saat melakukan penelitian. Nah, kira-kira itu yang terpenting, karena literatur review itu sangat bermanfaat sekali saat kita mulai melakukan penelitian. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, untuk melakukan identifikasi ya, identifikasi yang berisi konsep yang relevan tentunya ya, yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dan tentunya dari situ juga menjelaskan bagaimana dan mengapa konsep yang relevan ini saling berhubungan. Jadi kita saat memiliki suatu masalah yang akan diteliti, kita harus mencari atau meninjau, memilih dokumen sebagai dasar. Nah, dari dokumen, dari referensi yang kita dapat di situ, nanti kita akan mendapatkan yang namanya konsep atau teori, dan tentunya dari situ nanti kita akan melakukan yang namanya uji empirik, karena dari teori dan konsep yang kita dapatkan nanti kita cek apakah memang dari teori dan konsep yang kita gunakan sebagai dasar untuk meneliti masalah yang memang kita akan lakukan penelitiannya itu ada hubungan atau tidak. Ya, kira-kira itu mengapa literatur review itu sangat penting dan memang perlu untuk dilakukan. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan? Itu kan ada beberapa poin, ada beberapa hal yang mendasar yang memang harus perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah di sini ada yang namanya konsep, teori, dan empirik. Nanti kita bahas satu persatu. Dari konsep, teori, dan empiris gitu ya, yang memang kita sudah ketahui, dari situ kita bisa menurunkan, dari situ kita bisa mulai menentukan atau bahkan kita menyebutkan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Itu. Kemudian dari variabel-variabel yang kita gunakan, kita bisa susun kerangka pikir penelitiannya. Tentunya nanti ada beberapa simbol-simbol khusus yang harus digunakan saat menyusun kerangka pikir penelitian. Dari kerangka pikir penelitian baru kita bisa menentukan yang namanya hipotesis. Jadi literatur review itu adalah yang tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, apa yang dilakukan di literatur review? Di literatur review kita menentukan konsep, teori, atau mungkin empiriknya seperti apa. Kemudian dari situ kita bisa menentukan yang namanya variabel. Dari keduanya tadi nanti kita bisa saling hubungkan. Nah, hubungannya seperti apa itu kita bisa gambarkan di kerangka pikir penelitian. Dari kerangka pikir penelitian kita bisa menentukan, kita bisa menduga gitu ya, kita bisa memperkirakan hipotesisnya seperti itu. Oke, sekarang kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah tentang konsep, teori, dan empirik. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep. Konsep adalah gagasan umum atau pemahaman tentang sesuatu. Di sini contohnya apa? Yaitu adalah kinerja, gitu ya. Kinerja, pendapatan nasional, aktiva, pasiva, pemasaran, gitu ya. Jadi konsep ini adalah gagasan atau pemahaman tentang sesuatu. Masih belum tentang hal yang mendasar seperti kayak halnya nanti teori gitu ya. Karena kalau teori itu sudah hal yang paling mendasar dan itu memang sudah dilakukan oleh seseorang atau peneliti yang memang fokus akhirnya menghasilkan suatu teori. Tetapi kalau konsep itu adalah gagasan, jadi pemahaman kita masing-masing lah, kita memahaminya sebagai apa, seperti itu kira-kira. Nah, makanya ada yang namanya kinerja, pendapatan nasional, itu kan pemahaman-pemahaman yang kita tangkap gitu ya. Ada aktiva, pasiva, pemasaran, kira-kira seperti itu adalah konsep. Kemudian ada yang namanya teori. Apa itu teori? Teori adalah prinsip umum yang kredibel ya, kredibel secara ilmiah,
yang menjelaskan suatu fenomena. Nah, ini sudah jelas. Contohnya seperti kayak debit sudah tidak bisa dibahas lagi ya. Debit kalau bertambah seperti apa, kredit pun juga kalau bertambah harus bagaimana gitu kan. Kemudian ada rumus-rumus paten yang memang sudah menjadi satu pattern gitu ya, seperti kayak ROA, ROE, dan rasio-rasio yang lainnya. Nah, itu sudah jelas, itu teori. Nah, padahal saat kita turun ke lapangan, mungkin kita pemahamannya yang kita gunakan adalah konsep gitu ya, seperti kayak mungkin membahas tentang kinerja dilihat dari apanya. Nah, akhirnya kita menggunakan rasio-rasio, betul kan? Nah, rasio-rasio tadi itu adalah teori. Tetapi untuk mengukur kinerja kita menggunakan apa lah? Untuk mengukur kinerja itu sendiri adalah konsep. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir gitu ya, yang tidak kalah pentingnya itu adalah empiris gitu ya, empirik. Berdasarkan pengalaman ya. Apa itu ya? Terutama yang diperoleh dari penemuan ya, penemuan atau percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan. Jadi setelah kita bisa melakukan literatur review, di mana literatur review itu kita mencari dasarnya gitu ya, konsepnya apa, teorinya apa gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kita harus pastikan melakukan yang namanya uji empirik. Nanti kita bahas lagi, tetapi di sini pengenalan dulu sesuatu yang memang nantinya harus kita lakukan saat melakukan penelitian. Oke, kira-kira itu yang pertama yang saya akan bahas, yaitu tentang konsep, teori, dan empirik. Bagaimana kita membedakannya, dan tentunya nanti tinggal kalian sesuaikan bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara memahaminya. Apakah ini masuk dalam konsep, apakah ini masuk dalam pengertian teori, dan tentunya semuanya akan dilakukan sesuai kondisinya, sesuai objeknya, sesuai masalah yang diteliti, itu dengan cara uji empirik. Nah, di dalam uji empirik ada yang namanya empiris ya. Empiris itu adalah berdasarkan pengalaman. Nah, itu yang harus kita lakukan juga. Nah, ini pemahaman mendasar yang kita semua juga harus ketahui. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu adalah variabel, gitu kan? Apa itu? Nah, di sini saat kita menentukan variabel ada beberapa poin yang harus kita pahami, yang harus kita penuhi. Yang pertama, konsep ya. Konsep yang akan menjadi variabel itu ya, itu harus bisa diukur secara empiris. Harus bisa diukur secara empiris. Apabila kita menentukan suatu konsep tetapi tidak bisa diukur secara empiris, itu sebetulnya ada alternatifnya. Ya, mau tidak mau itu bisa diarahkan ke metode yang lainnya, yaitu adalah metode kualitatif. Tetapi di sini karena kita mencoba untuk membahas metode yang kuantitatif, jadi suatu variabel akan muncul dan harus muncul dalam penelitian kuantitatif, karena dari variabel tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk mengukur sesuatu yang akan kita teliti, untuk melihat masalah yang akan kita teliti. Makanya ada yang namanya konsep, di mana konsepnya ini nanti bisa menjadi variabel, karena dengan menjadinya konsep untuk jadi variabel nanti menjadi acuan, variabel tersebut akan menjadi acuan sebagai dasar saat kita melakukan uji empirik, untuk tes saat kita turun ke lapangan, saat kita mewawancarai informan, saat kita mewawancarai populasinya dan sampelnya, saat kita mulai menyebarkan kuesioner. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, terdapat dua macam variabel. Jadi apa itu? Itu kan
Dua macam variabel tersebut yang saya maksud itu adalah variabel observed sama variabel unanswered. Apa itu? Gitu kan? Variabel observed itu adalah variabel yang memang kita bisa langsung dapatkan datanya dan kita langsung bisa gunakan. Simpelnya seperti itu. Seperti apa contohnya? Nilai dari ROA, nilai dari ROE, nilai dari hutang, nilai dari data-data yang kita dapatkan langsung dari pihak informannya atau pihak yang memang kita bisa mendapatkan datanya, seperti kayak data BPS, data keuangan, bursa efek, dan lain sebagainya. Ya, intinya data sekunder yang memang kita langsung bisa gunakan. Nah, itu adalah variabel-variabel observed. Nah, variabel tersebut biasanya dilambangkan dalam bentuk elips. Karena mengapa? Data tersebut kita bisa langsung gunakan. Berbeda dengan data unobserved. Apa itu contohnya? Seperti kayak pemahaman tentang cantik gitu ya, atau pemahaman tentang tingkat keimanan, atau pemahaman tentang tolak ukur tentang keren. Data tersebut kita bisa dapatkan apabila kita sudah memberikan atau kita sudah memulai untuk melakukan uji empirik dengan menggunakan kuesioner dan lain sebagainya. Nah, dari data tersebut baru kita bisa mengolahnya. Lah, data-data tersebut kita biasanya dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Nah, tentunya dengan data observed ini masih membutuhkan yang namanya satu alat yang biasa kita gunakan, yang memang mudah untuk digunakan untuk bisa memilah-milah, bisa menurunkan poin-poin yang akan kita tanyakan. Apa itu alatnya? Yaitu adalah definisi operasional, atau biasanya kita menyebutnya tabel definisi operasional, yang umumnya ada poin-poinnya gitu ya. Bentuknya seperti halnya kayak tabel, isinya ada kolom konsep, ada kolom variabel, ada kolom dimensi, ada kolom indikator, ada kolom item, ada kolom sumber, dan tentunya di masing-masing pemahaman para peneliti itu pasti berbeda-beda. Tetapi di sini saya coba jabarkan yang beberapa digunakan. Ada yang menggunakan cuman konsep, variabel, dimensi, indikator, dan item gitu ya. Ada yang cuman menggunakan variabel, indikator, item, dan sumber. Ada yang menggunakan konsep, variabel, indikator, item, dan sumber, dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya tabel definisi operasional ini adalah dibantu atau alat bantu untuk memulai atau menyusun poin-poin yang akan nantinya digunakan pada kuesioner. Kira-kira seperti itu. Kemudian poin yang ketiga itu adalah antar variabel menunjukkan hubungan, gitu ya. Apa maksudnya? Jadi saat kita memulai menemukan variabel yang kita dapatkan gitu ya, jadi kita harus pahami dan kita harus bisa menunjukkan apa hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, pemahaman tentang ini pasti kita sesuaikan dengan metode yang kita gunakan, dengan tingkat eksponensinya yang kita lakukan gitu ya. Apakah itu ada hubungan atau mungkin pengaruh atau mungkin dibandingkan dan sebagainya. Lah, saat kita mencoba untuk menunjukkan hubungan atau pengaruh atau perbedaan antar satu variabel dengan variabel yang lainnya, itu kita biasanya menyebutnya adalah proposisi. Jadi hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya kita mengistilahkan adalah proposisi. Karena dari situ kita bisa mencoba menghubungkan bagaimana satu variabel dengan variabel yang lainnya, karena suatu masalah penelitian itu pasti menghubungkan atau mungkin mencoba mencari pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Disinilah kita menyebutnya adalah proposisi.
Jadi istilah ini adalah istilah yang umum kita gunakan dan perlu kita pahami sebagai pemahaman dasar saat memulai atau mencari atau membuat yang namanya tinjauan pustaka. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu adalah kita juga harus memahami jenis-jenis variabel, ya. Apa itu jenis-jenis variabel? Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah variabel dependent atau variabel terikat, ada yang namanya variabel independent atau variabel bebas, ada juga variabel kontrol, ada variabel moderating, ada variabel intervening atau mediating. Apa itu? Nah, nanti akan saya jabarkan, saya akan jelaskan lagi mana yang namanya variabel dependent, mana yang namanya variabel independent di pembahasan berikutnya. Karena di pembahasan berikutnya setelah kita bisa mengetahui, setelah kita bisa mendapatkan variabel-variabel yang kita butuhkan, tentunya kita bisa mulai menyusun kerangka pikir penelitian. Nah, di dalam atau cara saat menyusun, membuat, merancang kerangka pikir penelitian, di situ kita harus menggunakan aturan-aturan mendasar yang memang bisa digunakan untuk menyusun kerangka pikir penelitian. Nah, nanti saya akan coba contohkan juga mana yang namanya variabel dependent, mana yang variabel independent. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang kerangka pikir. Oke. Di dalam kerangka pikir penelitian yang harus kita pahami, yang harus kita masukkan sebagai pemahaman yang memang harus mendasar, yang memang kita harus mengerti dalam membuat kerangka pikir, yaitu adalah kita harus mengenal yang namanya model hubungan antar variabel. Ada beberapa model yang perlu kita harus pahami. Yang pertama adalah model sederhana. Di situ kalian bisa melihat ada dua kotak persegi panjang, di mana di sini saya menggunakan model yang variabel observed, variabel yang unobserved ya sebagai contohnya. Di situ juga kotak persegi panjangnya saya pisah menjadi dua warna, ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Di pembahasan sebelumnya waktu saya membahas variabel, di situ terlihat ada yang namanya variabel dependent. Variabel dependent itu adalah variabel terikat. Apabila digambarkan dalam contoh model sederhana itu adalah yang warnanya hijau. Kemudian variabel independent atau variabel bebas itu di contoh yang ada itu adalah yang warnanya biru. Jadi yang warna hijau itu adalah variabel dependent, yang warna biru itu adalah variabel independent. Mengapa kok yang biru atau yang biru dianggap variabel bebas? Karena variabel yang warna biru itu akan mempengaruhi ke variabel yang hijau atau yang terikat. Atau mungkin bisa apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, sekarang kita lihat semua yang tadi sesuai saya sampaikan, tingkat eksponensinya. Jadi apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya yang warna hijau atau variabel terikatnya itu adalah variabel yang memang ada dan akan dilihat. Akan dilihat apakah bisa dipengaruhi oleh yang warna biru, apakah ada hubungan dengan yang biru dan lain sebagainya. Oke, kira-kira sampai sini itu yang saya contohkan dulu, mana yang namanya variabel dependent, mana yang variabel independent. Padahal ada model yang kedua. Model yang kedua adalah model yang sederhana juga tetapi beruntutan. Jadi di sini saya contohkan, di situ ada dua variabel independen, kemudian ada satu variabel dependent, di mana variabel independennya dari variabel
dari variabel yang pertama yang warna biru pertama itu akan dicari tahu hubungan atau pengaruhnya ke variabel independen yang kedua. Kemudian dari situ baru akan dicari tahu pengaruhnya atau hubungannya atau perbandingannya dengan variabel dependennya. Tetapi model ini adalah model kerangka pikir yang memang modelnya adalah sederhana berurutan. Oke, di sini kita bisa pahami ya, mana itu jenis variabelnya, variabel dependen, variabel independen. Kemudian di sini kita juga belajar atau mencoba memahami pemahaman dasar bagaimana saat kita menyusun kerangka pikir penelitian. Oke, kita lihat model yang berikutnya. Model yang berikutnya adalah model ganda. Ya, model ganda itu seperti apa? Jadi model ganda adalah seperti contoh yang sedang kita gambarkan ini. Oke, di situ ada dua model. Model yang pertama adalah model ganda yang atas. Di situ ada dua variabel independen yang warna biru. Kemudian ada satu variabel dependen. Di mana warna biru yang pertama itu dicari tahu apakah ada pengaruh atau ada hubungan ke variabel dependennya. Warna biru yang kedua juga sama, dicari tahu apakah ada pengaruh atau hubungan atau diperbandingkan dan lain sebagainya secara satu persatu. Kemudian ada satu kotak warna hitam, di mana itu kotak warna hitam dilanjutkan dengan panah ke hijau. Itu artinya adalah bersama-sama. Secara bersama-sama kotak biru itu apakah bisa mempengaruhi, apakah ada hubungan ke kotak yang warna hijau atau variabel dependennya. Yang model seperti ini disebut adalah model ganda. Karena mengapa? Yang pertama, model yang pertama yang atas itu adalah menunjukkan di situ ada dua variabel independen. Tetapi model yang kedua ada yang namanya juga sama model ganda, tetapi di situ variabel independennya cuma satu, tetapi variabel dependennya ada dua. Yang warna hijau, variabel dependennya ada dua. Itu juga sama, dicari tahu apakah independennya itu ada pengaruh, ada hubungan dan lain sebagainya ke dependennya dan lain sebagainya. Nah, ini model kerangka pikir yang kedua. Sebetulnya ada model yang lebih kompleks lagi, tapi kita akan bahas satu persatu. Tetapi pada dasarnya model bentuk yang seperti ini adalah disebut model ganda. Oke, semoga bisa dipahami. Kita tambahkan lagi, kita lanjutkan lagi model-model yang lainnya untuk bisa digunakan acuan saat menyusun atau merancang kerangka pikir penelitian. Model berikutnya adalah model sederhana, tetapi ada namanya variabel moderating. Apabila kita lihat di model yang ini sama seperti kayak model sederhana yang atas sendiri ya. Tetapi ada satu variabel yang warnanya pink, di mana menunjukkan panahnya itu adalah memotong panah yang atas. Di mana memotong panah yang atas itu adalah dari biru ke hijaunya, dari bebas, variabel bebas ke variabel terikatnya itu ada satu variabel yang memotong di tengahnya. Lah, variabel yang memotong di tengahnya itu disebut dengan variabel moderating. Artinya apa? Artinya di sini variabel moderat itu variabel yang ada yang memotong di tengah-tengah panah antara variabel independen ke variabel dependen. Apakah variabel tersebut itu bisa memperkuat atau memperlemah? Apakah memperluas pengaruhnya ataukah memperlemah pengaruhnya dan lain sebagainya. Apakah memperkuat hubungannya atau mungkin memperlemah hubungannya. Nah, di situ disebut dengan moderating atau variabel moderat. Jadi variabel yang warnanya pink itu ya, itu adalah variabel moderat. Oke. Model berikutnya adalah model sederhana, tetapi ada variabel mediatingnya.
Oke, hampir mirip yang kita gunakan model sederhana. Contoh yang kita gunakan adalah model sederhana, tetapi ada satu variabel yang warna pink, itu adalah variabel mediating. Apa maksudnya? Jadi variabel mediating ini adalah variabel perantara. Jadi nanti apakah nanti variabel tersebut itu ada pengaruhnya saat menggunakan variabel mediating, apakah tidak ada pengaruh, gitu ya. Jadi berbeda kalau moderating itu kita mencari tahu variabel tersebut, variabel moderat itu memperkuat atau melemah. Tetapi untuk mediating ini adalah perantara. Sebetulnya pembahasan seperti ini kita bisa enak, kita bisa langsung melihat, kita bisa langsung lebih memahami apabila kita mempraktekkan. Cuman kali ini karena kita membahas untuk model-modelnya saja, model-model pemahaman mendasar ya, hubungan antara satu variabel. Nah, makanya dari sini saya cuman mencontohkan dulu pemahaman dasar yang ada, yang tentu kita harus ketahui. Karena dari sini kita nanti akan bisa memiliki referensi saat mulai menyusun, saat mulai merancang. Oke, ada satu variabel lagi, ada satu model lagi yang akan saya contohkan, yaitu adalah model jalur. Dimana di sini terlihat kompleks ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, di mana panahnya saling berhubungan dan terlihat sekali. Ini lumayan kompleks, tetapi pasti kita bisa memahaminya. Karena pada dasarnya semua model yang ada itu adalah model-model yang memang nantinya kita bisa gunakan. Nantinya kita bisa susun, nantinya kita bisa rancang. Tetapi kembali ke penjelasan saya yang dari awal, kita harus melakukan yang namanya literatur review. Itu yang paling utama, karena dari situ kita bisa mendapatkan konsep-konsep yang akan kita gunakan, kemudian teori-teori yang akan kita pakai, kemudian kita akan melakukan uji empiriknya seperti apa. Dari situ apabila kita sudah menemukannya, kita nanti pasti mudah bagaimana merancang atau membuat kerangka pikir penelitiannya. Oke, saya harap bisa difahami pemahaman dasar ini, karena sangat mendasar sekali pemahaman yang saya coba sampaikan dan sharingkan ini. Karena saya harap pemahaman ini bisa menjadi satu kunci utama saat kita mulai menyusun atau merancang sebuah penelitian atau skripsi kita. Karena pemahaman mendasar ini adalah pemahaman yang memang harus kita gunakan sebagai ring gitu ya, kita agar tidak menyalahi pemahaman-pemahaman terdahulu, pemahaman-pemahaman dari peneliti-peneliti senior kita. Saya pun juga masih terus mengembangkan pemahaman yang memang perlu saya tambahkan terus, dan tentunya terus saya sharingkan. Dan apabila ada yang berbeda pemikiran, berbeda pemahaman, minta tolong untuk saling di-sharingkan lagi di komentar, karena saya juga perlu menambah referensi dari beberapa sumber, dari teman-teman juga, dari buku dan lain sebagainya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir adalah tentang hipotesis, gitu kan. Nah, di dalam hipotesis ada beberapa poin juga yang perlu kita pahami sebagai atau hal yang memang harus kita pahami sebagai pemahaman mendasar saat kita membuat hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis itu adalah pernyataan ya, atau dugaan, pernyataan dalam bentuk pernyataan yang memang kita buat untuk menduga atau mungkin jawaban sementara dari rumusan masalah. Nah,
Di dalam penelitian kuantitatif sudah jelas ada yang namanya rumusan masalah, ada yang namanya batasan masalah, dan di situ adalah poin-poin yang akan kita lakukan, yang akan kita cari tahu dalam penelitian tersebut. Nah, di hipotesis ini adalah dugaan, gitu ya. Sebetulnya di video-video yang lainnya saya sudah sampaikan, hebatnya di penelitian kuantitatif ini adalah peneliti itu adalah orang yang tahu, orang yang lebih tahu dari hal yang akan diteliti. Mengapa disebut seperti itu? Karena peneliti itu lebih tahu tentang apa yang akan digunakan, alat apa yang akan digunakan, konsep apa yang akan digunakan. Nah, peneliti melakukan uji empirik kepada suatu masalah, pada satu objek. Makanya peneliti itu harus tahu betul konsep apa yang akan digunakan, masalah apa yang akan dibahas, teori apa yang akan digunakan menjadi dasar penelitian. Kemudian saat melakukan uji empirik, peneliti tidak boleh bingung, karena peneliti adalah orang yang lebih tahu tentang masalah yang akan diteliti. Kalau mengetahui tentang masalah yang akan diteliti, tentunya hal-hal mendasar seperti konsep, teori itu pasti peneliti harus lebih tahu. Karena konsep dan teori tersebut itu adalah hal yang mendasar yang digunakan sebagai alat nantinya saat melakukan yang namanya uji empirik atau membuat hal-hal lain seperti kayak kuesioner dan lain sebagainya, memilih responden dan lain sebagainya, menentukan populasi, sampel dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan di hipotesis itu harus memiliki dasar ya, memiliki dasar proposisi yang relevan. Kalau tadi sudah saya jelaskan gitu ya, apa itu proposisi, jadi hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lainnya, ya itu harus terjadi. Jadi kalau kita memilih satu konsep di mana konsepnya itu tidak ada hubungan dengan konsep yang lainnya, ya kita tidak bisa menyebutnya itu adalah suatu proposisi ya, atau hubungan variabel yang memang relevan, tidak bisa. Jadi kita harus mencari tahu sesuatu yang memang saling berhubungan. Makanya di satu penelitian, di saat kita merumuskan masalah penelitian, kita harus mencari tahu betul dan memahami apa hubungannya, ya. Nah, dari situ kita bisa tahu nantinya di proposisinya itu jelas gitu ya, hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lainnya. Oke, yang ketiga itu adalah ya jelas dibuktikan dengan uji empirik. Dibuktikan dengan uji empirik. Nah, padahal waktu kita melakukan uji empirik, kita harus juga membuat satu pernyataan, suatu kata-kata atau kalimat yang memang menyebutkan bagaimana variabel-variabel tersebut itu bisa dikaitkan dengan kondisi yang ada. Jadi hipotesis itu dibuat dalam bentuk pernyataan, di mana itu adalah variabelnya, ya, karakteristiknya atau atributnya, atau tadi yang saya coba jelaskan seperti halnya seperti konsep, teori yang kita gunakan itu ada kaitannya dengan kasusnya. Contoh, kita membahas tentang ROE, hutang suatu perusahaan, tetapi responden yang kita gunakan adalah pelaku-pelaku UKM. Itu sangat sulit. Mengapa? Kita membahas ROE, hutang, tetapi pelaku UMKM yang kita gunakan pada dasarnya pelaku UMKM, sistem pencatatannya sudah berbeda, teknik pencatatannya saja sudah berbeda, alat yang digunakan saja sudah berbeda. Nah, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, hal-hal yang seperti saya contohkan tadi itu harus difahami dari awal oleh peneliti. Karena saat mencari konsep, mencari teori, lah itu harus memang relevan, harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Karena pada hipotesis, pada kerangka pikir harus memenuhi ketentuan mendasar, yaitu adalah proposisi yang relevan, hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Dan tentunya di situ saat menyusun hipotesis itu ada hubungan ke kasusnya,
atau objeknya atau entitasnya atau yang sesuatu yang akan dibahas. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian poin berikutnya yang perlu kita pahami juga di hipotesis itu adalah data empirik ya, data hasil uji empirik. Waktu kita turun ke lapangan dengan menggunakan kuesioner dan lain sebagainya, nah, kita kan waktu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel tadi itu kan kita mendapatkan data. Nah, apabila data itu konsisten dengan hipotesis, nah itu disebut dengan hipotesis yang didukung atau diterima. Tetapi sebaliknya apabila data empirik, data hasil uji empirik itu tidak konsisten dengan hipotesis, atau dugaan yang kita sudah rancang, ya berarti itu tidak didukung. Nah, itu pemahaman dasar yang memang harus dipahami saat menyusun hipotesis. Kemudian ada hal lain juga yang memang perlu kita pahami yang berhubungan dengan hipotesis. Ada beberapa bentuk, ada beberapa model yang memang kita bisa lakukan saat membuat atau merancang hipotesis. Formatnya ada 3. Contohnya adalah yang pertama if then statement, hubungan antar variabel yang dapat diuji. Contohnya ya, jika wanita remaja cenderung melihat model langsing di iklan, ya. Ini salah satu kalimat atau pernyataan hipotesis gitu ya. Bentuknya seperti ini. Jika wanita remaja itu cenderung melihat model langsing di iklan gitu ya, melihat model-model yang langsing di iklan itu, maka mereka cenderung kecewa dengan kondisi fisik remaja tersebut gitu ya. Mungkin saya lebih gemuk, saya lebih kurus. Nah, intinya seperti itu kalimat atau pernyataan tersebut. Lah, di sini kita bisa lihat if then statement. Ada if, apabila atau jika gitu ya. Then, maka gitu ya. Nah, ini yang kita yang saya maksud dengan format if then statement. Ada model yang lainnya, ada direction, non-direction, seperti kayak wanita lebih termotivasi daripada laki-laki, langsung kan dibandingkan pernyataan hubungan antar variabel atau perbandingannya, baik itu perbandingannya dalam bentuk positif maupun negatif. Lah, ini direction, berkelanjutan gitu ya. Kemudian ada juga yang bentuk formatnya adalah null atau alternatif hipotesis. Ya, mungkin ini yang sering dan ada yang kita lihat, yaitu menggunakan H0, HA, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, di sini saya contohkan iklan tidak berpengaruh terhadap penjualan, itu kalau yang H0. Kemudian iklan berpengaruh terhadap penjualan apabila itu HA atau H alternate-nya. Di mana hipotesis can be falsible. Jadi hipotesis itu bisa salah gitu ya. Kemungkinan kalau salah ya berarti tidak terpenuhi. Yang tadi itu berarti ditolak gitu kan. Apabila terpenuhi ya berarti diterima, kan seperti itu. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita bisa membuat format hipotesis. Oke, semoga pemahaman-pemahaman dasar ini bisa dipahami, karena dengan pemahaman yang dasar ini nanti waktu membuat atau mencari atau menyusun tinjauan pustaka, khususnya saat membuat tinjauan pustaka secara full lengkap, pemahaman mendasar ini bisa sangat digunakan menjadi ring, menjadi kunci, menjadi dasar saat kita mencoba untuk menyusun tinjauan pustaka. Karena poin-poin yang sudah saya coba sharingkan ini adalah poin-poin mendasar yang memang sementara ini kita harus gunakan, kira-kira seperti itu. Ya, kita buat mudah saja, karena penelitian skripsi ini adalah penelitian yang sebetulnya tidak harus terlalu dalam, tetapi kita juga harus menuruti atau mengikuti kaidah-kaidah yang memang sudah coba untuk dirancang dan harusnya bisa digunakan oleh kita semua, termasuk saya khususnya. Dan tentunya yang kita sudah coba pahami, kita sharingkan dengan teman-teman. Kira-kira itu. Apabila ada yang salah, apabila ada yang kurang dari
perkataan dan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf, dan tentunya saya sekali lagi masih berharap dari teman-teman kalau ada yang bisa di-sharingkan, ada yang berbeda pendapat, minta tolong di-sharingkan agar kita bisa saling bertukar informasi, dan khususnya untuk saya pribadi bisa saling dan terus menambah pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang bagaimana cara menyusun skripsi atau penelitian dengan baik dan benar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terus support channel ini agar kita saling terus bisa berbagi. Terima kasih.